Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Ambon dalam perjalanan dari Langgur ke Ternate. Saya transit di sini, tiba di Ambon kemarin, dan pagi ini saya akan lanjutkan perjalanan dari Ambon ke Ternate. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita sebelum teman-teman menonton video biar tahu apa yang akan terjadi atau proses dari awal sampai akhir mengenai cerita di video ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan tentang kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali ke sana. Dan tanggal 11 hari Rabu 11 Mei 2022 adalah hari di mana saudara kita, keluarga kita, almarhum Harun Yaubun bin Haji Abbas Yaubun rahimahullah meninggal, ya. Dan saya ingin cerita sedikit mengenai kejadian yang berkaitan dengan kabar meninggalnya Haruna. Jadi pada hari yang sama, sekitar jam 10 pagi, saya sama ayah pergi ke kebun di lokasi Mad. Ada hutan yang namanya Mad dan ada hutan yang namanya Lokasi. Jadi dua kebun itu, karena sudah bertahun-tahun saya tidak pernah ke situ, jadi saya sama ayah hendak ke situ. Dan perjalanan pagi sekitar jam 10 kami keluar kampung. Saya merekam setiap perjalanan sampai di dua kebun itu. Dan di perjalanan itu, ketika sampai di kebun Mad, kami menemukan sebuah kejadian aneh, yaitu ketika hendak mau masuk ke kebun Mad, tiba-tiba ada yang memasang tanda larangan seperti sase atau hawayar kalau dalam bahasa Ki pas di tengah jalan, itu supaya sebagai tanda bahwa jangan meneruskan perjalanan. Jadi ketika melihat itu kami kaget, kenapa tiba-tiba ada yang memasang tanda ini, siapa yang memasangnya, tujuannya apa, dan kalau kita melewati apa risikonya. Dan ketika menemukan tanda larangan itu, kami akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena siapa tahu di balik itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah tanda larangan itu kami temukan ke perjalanan kebun di hutan Mad. Kemudian kami batal untuk melihat kebun itu. Kami berganti arah perjalanan menuju ke kebun di hutan Lokasi. Nah, dalam perjalanan itu, setelah tiba di kebun di Lokasi itu, ternyata kami menemukan yang sama. Ada juga tanda larangan, tidak boleh melanjutkan perjalanan ke kebun itu. Padahal kami sudah tiba di kebunnya, sudah berada dalam ujung wilayah kebun itu. Artinya sudah menginjak kebunnya, tapi tidak bisa masuk ke dalam keseluruhan kebun untuk melihat isi kebun karena ada tanda larangan itu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang memasang kedua tanda larangan ini sehingga kami tidak boleh masuk mengunjungi kedua kebun ini. Nah, karena tidak mau mengambil risiko, maka saya sama ayah akhirnya memilih kembali ke kampung. Kemudian setelah perjalanan pulang, kami tidak langsung pulang, tetapi sempat berhenti di kebun kami juga di lokasi yang namanya Warsemelat. Di situ di Warsemelat kami sementara istirahat sebentar. Di situ ayah melihat kebun merica, sementara saya lagi mengedit video yang tadi saya rekam mau untuk diupload. Nah, sementara saya mengedit, tiba-tiba saya melihat di WA group Ilham Konsoin itu ada pesan yang memberitahu bahwa almarhum Harun Yaubun meninggal. Dan saya kaget, bisa seperti itu ya. Jadi akhirnya saya
mengambil kesimpulan, saya kasih tahu ke ayah, tanda-tanda kenapa kita dilarang untuk melanjutkan perjalanan itu sudah ada, petunjuknya sudah ada. Ternyata itu tanda bahwa Haruna almarhum telah meninggal. Dan memang betul, kalau tidak ada tanda itu kami akan ke kebun itu, kemudian mungkin beraktivitas di situ dan sore baru pulang. Nah, dengan ada tanda itu kami akhirnya pulang. Dan ketika masuk pesan di messenger group itu dan telah tahu bahwa itu adalah Haruna meninggal, maka saya mengambil kesimpulan bahwa tanda tadi adalah tanda yang memberitahu bahwa telah meninggal Haruna Yuba almarhum. Dan akhirnya saat itu pun kami langsung melanjutkan lagi perjalanan pulang ke kampung. Nah, ini adalah cerita lengkap mengenai bagaimana perjalanan kami dari kampung ke kebun, menemukan tanda-tanda itu dan sampai kami kembali ke rumah. Jadi itu adalah videonya. Ini interpretasi saya saja, saya tidak tahu kalau yang lain. Tetapi semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua. Terima kasih, selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, penuh dengan rerumputan. Terlihat seperti kebun. Jadi memang pagi ini kita akan pergi ke kebun. Ini adalah parang yang cukup panjang. Ini adalah peralatan kita ke kebun. Saya sudah lama sekali tidak ke kebun ini. Jadi sudah setahun 2 tahunan ya. Karena jarang juga kita mudik ke kampung. Kebetulan saya masih punya kesempatan sehari sebelum kembali ke Ternate bekerja. Jadi hari ini saya minta ke ayah untuk ke kebun. Ada kebun pisang kita di sini. Kita mau jenguk gimana kondisinya sekarang. Parang panjang sekali. Jadi kita lahir dan besar di sini. Dan sudah anak petani. Ya, inilah kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ke kebun, berarti kita melaut. Ya, cuma 2 itu yang bisa kita lakukan. Tapi meski begitu, anak-anak kampung ini banyak yang sarjana. Ada S2, yang magister juga sudah ada yang jadi dosen, ada jadi PNS. Di kantor lainnya juga ada yang polisi, tentara. Kalau profesor mungkin belum ya, dokter ada nggak ya? Ya insya Allah nanti mudah-mudahan ada ya ke depan. Oke, kita sekarang berada di kawasan ini namanya Warsa Menelat. Dulu di sini banyak pohon-pohon kelapa. Yang tersisa masih hanya pohon-pohon pisang, kebun-kebun pisang ini. Tapi pohon kelapa berkurang. Terus yang hilang adalah pohon kenari. Kan di sini dulu ada pohon kenari, tapi sekarang sudah tidak ada. Terus di sini tuh hutan. Dan kebun warga sekarang sudah menjadi jalan aspal. Hot mix lagi. Jadi jalan ini sudah dibuat sekitar 2 tahunan kemarin oleh pemerintah kabupaten. Jadi dulunya itu adalah kebun-kebun,
sekarang sudah jalanan aspal. Nah, kita masih di kawasan Warsemelat. Hari ini kita ke kebun namanya Mad, dan ada satu lagi lokasi. Kebetulan ada kebun saya di sana, kebun punya sendiri. Nah, itu sudah berapa tahun lalu tidak terurus, jadi saya mau melihat kondisinya. Nah, ini yang paling dekat di sini, pohon-pohon mangga ini, kawasan ini. Ini adalah kebun kita, tanah kita. Oke, kita lanjut dulu perjalanan ke kebunnya. Hari ini saya dengan ayah. Beliau berjalan di depan saya. Mungkin kurang dari setengah hari lah perjalanan ini ke kebun. Jadi ini adalah lokasi kebun kita. Adanya cuma pohon kelapa tua, beberapa pohon pisang di dalam, tidak ada tanaman lain. Saya tidak tahu ini berapa hektar, tapi kita punya ada batas-batas tanahnya. Di sini ini batasnya, pohon-pohon ini, dan ini juga ada batas jalan ini. Itu dalamnya saya tidak tahu berapa hektar atau berapa meter persegi. Nanti aja lah kalau ada waktu kita mengukur. Oke, kita jalan lagi. Ini ayah, kasihan beliau sudah 70 tahun lebih. Alhamdulillah masih kuat berjalan ke kebun. Kawasan ini namanya Tarhungir. Jadi tadi kita dari Warsemelat, sekarang kita di Tarhungir. Nanti kita akan berjalan terus lagi sampai ke kebun tujuan kita, yaitu di Mad dan lokasi. Ini pohon mangga andalan yang kita miliki di sini, kawasan Tarhungir. Dulu waktu saya masih SD, batang pohon ini kecil, sekarang sudah sangat besar. Nama mangga ini adalah mangga andal. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya atau ilmiah biologi atau ya ilmu pengetahuan yang pelajari tentang tumbuhan. Namanya apa saya nggak tahu mangga ini. Karena mangga jenis ini hanya ada di kampung ini. Kamu cari dimanapun, di Kabupaten Mutenggara, di Kepulauan K, atau di luar Kepulauan K di Indonesia, mangga andal hanya ada di kampung Larngurso ini. Kalaupun dia tumbuh di kampung lain, rasanya akan berubah rasa. Karena memang beberapa kampung tetangga sudah menanam jenis mangga ini, tetapi rasanya berbeda dengan yang kita punya di sini. Kita masih terus berjalan. Jalanan ini adalah jalan yang dibuat menggunakan alat berat berapa tahun lalu sebagai jalanan tani. Kopra. Oh ya Allah. Pak Haji Burhan Lusubun. Beliau itu lebih tua usianya dari ayah saya, tapi masih kuat. Ini adalah sumur yang digali sana, Tarhungir. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak mungkin kita berzikir, memuji kebesaran asma Allah,
karena daerah ini yang entahlah. Sumur itu sumur tua dan sebenarnya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan warga, namun karena terlalu jauh dari kampung, dan lagian di kampung juga sudah banyak sumur, jadi sumur itu kurang termanfaatkan. Insya Allah suatu saat nanti bisa dimanfaatkan. Ini adalah kali mati sebenarnya di Terhungir ini. Ini kali mati. Jadi dia itu baru ada airnya ketika datang hujan deras. Dan sering susah ada penyeberangan, jadi sudah dibikin beton seperti ini, cor beton. Dulunya itu tidak menggunakan cor beton, malah sempat ditutup menggunakan tanah. Tapi karena memang ini aliran air, akhirnya tanahnya itu terbongkar keluar semua. Sekarang dicor beton dan bawahnya tetap kosong biar air bisa melewati. Nah, jadi jalan ini tadi itu jalan tani yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Agak jauh ke dalam. Tadinya hanya jalan setapak kecil untuk jalan kebun. Sekarang itu sudah diperlebar dan kendaraan bisa masuk. Truk dan lain sebagainya. Oh. Kebakaran. Jadi ini milik orang, namanya Titenun. Pondok kecil ini jadi sebagai tempat untuk mengasapi kelapa kopra. Nah, orang yang pinjam itu dia bikin kopra, asap di sini, asap kopra, mengasapi kopra di sini, tapi mungkin dia lupa, akhirnya apinya itu membesar dan membakar pondok ini. Nah, ini nih harus tanggung jawab nih. Kalau pinjam barang milik orang harus dijaga. Kasihan kan? Jadi ini di jalan ini ditumpuk ya ditumpuk ya. Dia menggunakan tanah putih istilahnya di sini. Jadi itu campuran seperti material seperti pasir dan batu begitu. Kemudian ditumpuk di sini, dan ini menggunakan truk dan alat berat, karena aslinya itu adalah becek ya. Tanah liat yang becek. Tujuannya supaya akses jalannya bisa terbuka dan bisa dilewati. Kita akan jalan terus. Sekarang sudah memasuk di wilayah Mad. Masya Allah. Ini kelapa-kelapa milik Yoho Tukloy, bapaknya Rizal Tukloy. Nah, ini adalah jalannya. Nanti kita kalau lihat jalan ini ke lokasi, kebun saya ada di sana. Dan kalau belok kiri ke Mad, kebun kita yang di Mad. Kalau kebun yang di Mad ini adalah kebun keluarga. Jadi jalanannya setapak begini. Masuk terus, bismillah. Filbay ay. Wang wahe. Tabal. Tabal sudah. Deh. Jangan terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita jalan menuju kebun Mad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita terpaksa tidak bisa meneruskan perjalanan ke kebun Mad karena ada tanda ini pas di tengah jalan. Jadi ini mungkin memberi syarat kita tidak boleh lanjut ke sana karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dan tidak tahu juga apa yang terjadi kalau kita melanjutkan perjalanan. Karena biasanya tanda-tanda seperti ini mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak boleh dilewati. Dan ini tandanya sangat jelas. Ada di tengah jalan.
ya tanda, kalau bahasa sih mungkin tandanya pemali gitu ya, jangan lewat. Jadi saya sama ayah putuskan kita tidak lanjut perjalanan sebagai ikhtiar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak tahu siapa yang melakukan ini, tapi ini tandanya sangat jelas. Hasbunallah, 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 hasbunallah. Tandanya sangat jelas. Jangan ke sana. Kira-kira begitu. Siapa yang melakukan ini kita tidak tahu. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi seperti sesuatu yang memang sengaja dibuat, ditaruh, dipasang di sini. Oke. Balik, kita tidak bisa lanjut. Insya Allah mau panjang, lain kali kita lanjut. Mungkin tidak sekarang. Di bawah ini pohon kelapanya, di Terhungir, tanda seperti ini. Ayo kita balik, Mbak. Terpaksa kita balik. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belok kiri. Ayo tabah lokasi. Di kampung Kebun Mat, karena sudah tidak bisa, kita pergi ke kebun lokasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi merinding ya. Saya merasakan aura yang tidak bagus ketika melewati jalan tadi. Karena ini bukan pengalaman pertama saya menemukan kondisi seperti ini. Karena saya sebelumnya sudah mengalami beberapa kali kondisi seperti tadi. Dan itu terjadi pada saat saya bikin konten seperti ini. Jadi tahun kemarin saya bikin konten di kampung ini, Kampung Larung Usul. Saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Beberapa tahun sebelumnya itu saya mengambil foto di Waut, itu dekat pantai, Waut Silabir. HP-nya HP Samsung, dan saya beberapa kali mengambil foto di situ. Tiba-tiba layar kamera itu menjadi hitam gelap, dan saya cek beberapa kali, mematikan, kemudian kasih hidup lagi HP-nya. Ternyata kameranya rusak permanen, dan HP itu sudah tidak bisa saya gunakan. Itu satu kejadian. Beberapa tahun berikut, saya datang lagi liburan, bikin video konten. Jadi beberapa scene video yang saya bikin, kemudian saya mau gabung, mau diedit untuk bikin video lengkapnya. Tiba-tiba seluruh video yang puluhan itu tidak bisa diedit, harus diekstrak semua. Artinya di copy lagi baru bisa diedit. Dan saya heran, kenapa bisa seperti itu? Terpaksa saya ekstrak semua baru saya bisa bikin videonya. Dan di satu tempat di Ohibihan, Masya Allah, tabarakallah, itu ada kejadian sepenggal video saya. Itu terpaksa, Allahu Akbar, suaranya beda sendiri. Suara saya seperti yang saya ambil sekarang itu mengaung-ngaung seperti di dalam goa. Dan hanya sepenggal video itu di satu lokasi. Jadi saya, kenapa bisa seperti itu? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di waktu liburan yang sama, saya mengambil video di sumur yang tadi, Terhungir. Ada suara yang tidak jelas di situ, dan suaranya menakutkan, sedikit ngeri. Dan ya, seperti itu.
Dan baru kemarin saya ngambil video lagi, Masya Allah tabarakallah. Saya berhentikan dulu kamera ini karena saya melihat wajah saya di kamera ini kayaknya kurang bagus. Oke, kita lanjut perjalanan ke lokasi. Saya tidak ngambil foto video ayah, biar saja saya berjalan sendiri. Tapi saya mau cerita ini ke teman-teman semuanya. Jadi baru kemarin saya ngambil video setelah kita bermain di turnamen Syrian Cup 2. Kemudian saya mengambil video interview dengan para pemain, kemudian juga dengan official team. Sekitar beberapa kali potongan video, ada 4 atau 5 potongan video berdurasi sekitar hampir 10 menitan lebih. Tidak ada satupun video itu yang jadi. Videonya ada, gambarnya ada, tapi suaranya hilang semua. Dan saya mengecek kembali mic-nya, jangan sampai ada gangguan. Saya ngecek lagi volumenya, jangan sampai ada gangguan. Ternyata semuanya baik-baik saja. Jadi saya tidak tahu persis kenapa suara di video-video itu hilang. Videonya ada, jelas, tapi suaranya hilang semua. Jadi kita tidak tahu apa masalahnya atau siapa yang melakukan itu. Dan akhirnya saya mengorek-ngorek kembali lagi handphone, kemudian mikrofon. Saya coba-coba lagi, baru kemudian jadi. Dan sekarang saya melanjutkan mengambil video yang teman-teman nonton ini. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di kampung saya, Al Mursain. Saya juga tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang mengendalikan. Tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang penting kita tetap berikhtiar, kita berzikir, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ada dalam genggaman. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut perjalanan ini, masih beberapa meter lagi ke depan untuk sampai ke kebun lokasi. Karena tadi kebun mad ternyata ada yang palang, kita tidak bisa lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi perjalanan ini sudah hampir sekilo lebih. Ini jalanannya. Saya ngambil ke belakang, ini ke depan. Jadi masih ini jalan bekas tanda ban mobil ini. Jadi memang mobil pernah masuk ke sini untuk mengangkut barang, terutama hasil-hasil kebun warga. Rata-rata di sini adalah kebun pisang. Ini banyak pohon pisang di sana yang dimiliki oleh warga Al Mursain. Nah, kita sudah sampai di ini pertigaan. Ini jalan lurus. Ini belok kiri. Belok kiri adalah jalan mobil terus ke sana. Yang ini juga sepertinya bisa ini mobil. Tapi sudah agak sempit. Jadi mungkin gerobak nih yang bisa masuk ke sini. Jadi kalau mau mengangkut muatan mungkin menggunakan gerobak. Kalau mobil kayaknya sudah agak sempit.
Masih jauh ke depan. Ini kali yang kalimat yang tadi kita ketemu itu memang masih satu dengan yang ini. Di sini ada cor-coran tapi sepertinya sudah mau rusak karena memang mungkin waktu hujan deras agak kuat airnya sehingga dasar fondasinya kurang bisa menahan. Jadinya juga sudah mau rusak. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kita sudah akan tiba di kebun yang kita tuju. Hai Nur. Waduh, ini ada yang ambil kelapa tapi ini merusak nih. Ini siapa yang ambil kelapa tapi tidak dibawa pulang? Ini sepertinya baru nih tanda-tandanya. Ini biasanya orang yang mengambil barang orang lain. Ambil Nuri. Nuri. Astaga. Ini ayah kasih tahu ini kelapa punya kita. Yang jelas di kampung cuman ada saya sama ayah. Dan kita tidak pernah datang ke kebun. Jadi ini pencurian nih. Ilegal. Dia ngambil kelapa. Ini tandanya ini. Ada orang yang datang ke kebun ambil kelapa. Dia cuma ambil beberapa biji terus pergi, sisanya dibuang begini. Dan kelapanya kelapa milik kita. Dan kita tidak pernah datang ke kebun, tidak pernah suruh orang datang ke sini untuk ambil kelapa. Pencuri. Harusnya kasih tahu ya, tidak boleh begini nih. Kita sudah tiba di kebun lokasi. Kita menyebut daerah ini sebagai lokasi. Dan seperti ke Mad tadi, ini seperti di Palang. Seperti di Palang. Jadi kenapa ada yang suka tutup jalan untuk tidak tembus? Subhanallah. Bet bahasa luruk teh filbia. Bahasa luruk teh bali. Biasa sudah. Nur tidak nih. Be. Ini kelapa. Nur ada kayak gini, tapi bisa di tuh. Oh. Luar besar kan? Iya, jadi ini adalah pohon-pohon kelapa yang sebenarnya baru ditanam tapi karena kurang terawat. Iya. Nah, ini ada buahnya nih. Hayati. Ini sering ada yang ambil, kita tidak tahu siapa yang suka ambil. Ini tadi kasih berkiruk kan nih. Ini ada kelapa muda, tapi kita tidak ada yang bisa naik. Bawah pohon di sini. Saya pun nentang mas pak. Kondisinya gelap. Tapi ini terus terang kita tidak bisa lewat juga. Sebenarnya kita mau lewat, tapi ini ada seperti tanda palang juga di sini. Tidak tahu ini kerjaannya siapa atau hanya kebetulan. Tapi ini menunjukkan tanda palang. Kalau ada tanda palang begini berarti ya kalau tidak mau mengambil risiko tidak usah lanjut. Balik saja. Tapi saya tidak tahu kenapa selalu begini. Ada palang-palang begini, siapa yang melakukan? Hutan ini luas, ini rimba. Kita tidak tahu siapa yang menghuni hutan, siapa yang melakukan ini. Kita tidak tahu apa maksudnya. Dan ini hukum alam berlaku. Jadi ya, tadi saya sudah tanya di ayah apakah mau lanjut perjalanan. Ayah bilang kita sudah sampai, yang penting kita sudah lihat. Tidak usah lagi teruskan perjalanan, kita kembali. Sebenarnya saya ingin masuk ke sana untuk melihat isi kebunnya secara keseluruhan. Tapi kerjaannya ini saya tidak terlalu gimana ini. Siapa yang palang ini?
Jadi terpaksa kita cukup sampai di sini saja dan harus kembali ke kampung. Tapi syukur alhamdulillah saya sudah sampai di sini untuk melihat kondisi kebunnya. Pohon kelapanya mulai berbuah meskipun tidak begitu terawat. Tapi saya menyayangkan sekali orang-orang yang suka mengambil barang di sini, biji kelapa, buah kelapa di sini tanpa kasih tahu ke saya maupun ayah. Karena biar bagaimanapun kami adalah pemilik dari kebun ini, jadi kalau mengambil sesuatu minta izin lah ya, karena tak halal itulah tak halal mengambil sesuatu milik orang lain tanpa pemberitahuan. Sayang sekali itu kelapa muda yang diambil hanya beberapa, sisanya dibuang-buang begitu saja. Aduh, parah ini, parah. Oke, warga kampung atau warga kampung tetangga sebelah yang melakukan ini, berhentilah. Ini barang milik orang ya, jangan diambil-ambil begitu. Terus jangan juga dibuang-buang begini. Kasihan kan kita yang rawat, kita yang jaga. Kalian datang seenaknya saja bikin. Aduh. Stop. Ini ayah, Masya Allah, tabarakallah. Beliau berjuang untuk kami keluarga, dan usia beliau sudah uzur. Masya Allah, tabarakallah. Bila lihat kondisi di sini dan oh, ada pohon kelapa yang ditanam di sana. Tadinya dikira mati, ternyata masih hidup pohon kelapa. Ini be? Oh, batas. Ada 2 pohon di batas tanah dengan Om Usman Losubun di sana. Masih hidup kelapanya. Ada buahnya juga. Ya, gimana? Oke, jadi kita di kebun yang paling jauh, di lokasi namanya. Tapi kita baru sampai di ujung kebun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada tanda itu di sana. Seperti ada yang palang jalan itu memberikan tanda jangan lanjut perjalanan. Karena kita tidak tahu siapa yang melakukan dan tujuannya apa risikonya. Jadi kita berhenti saja di sini, melihat-lihat sekedar apa yang bisa kita lihat di sini. Padahal kebunnya ini masih di sana. Kita sudah berada di ujung kebun, kita tinggal masuk melihat-lihat, tapi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan tidak masalah. Insyaallah kesempatan lain kita datang lagi. Jadi habis ini kita kembali ke kampung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita pulang sekarang, kembali ke kampung. Jadi perjalanan hari ini mau dibilang gagal, mau dibilang sia-sia, ya karena tidak bisa sampai ke dalam kebunnya untuk melihat-lihat. Tapi tidak masalah. Niat untuk melakukan perjalanan sudah kita lakukan. Dan kita satu kebun kita tidak sampai sama sekali, Kampung Mad tadi. Tapi yang di lokasi kita sudah sampai di ujungnya dan sudah melihat apa yang ada. Sekarang kita pulang kembali ke kampung. So, mashallah, tabarakallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kita pasrahkan segala urusan hanya kepada Allah, pemilik semesta, pemilik kekuatan. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih perkasa kecuali Allah. Dan tidak ada yang sok jago di muka bumi, setan, jin, iblis atau siapa saja, kecuali Allah. Atas izinnya segala sesuatu terjadi, dan atas izinnya pula segala sesuatu tidak akan pernah terjadi. Kita pasrahkan diri hanya kepada Allah. Ya.
Jadi ini semata-mata ikhtiar, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan yang penting ya kita perjalanan sudah sampai ke tujuan. Saatnya kita pulang. Nah, masih ada kegiatan lain atau aktivitas lain yang akan kita lakukan di Kampuang. Dan karena besok kita akan kembali naik pesawat dan pulang ke tempat kerja di Ternate. Jadi untuk seluruh yang ada di alam semesta yang ada di wilayah Larngorsoin, yang ada di hutan-hutan Mad, Tarungir, lokasi mana lagi, Werdunat, Wahan, Nirun, Warsamilat, semua hutan-hutan yang ada di wilayah desa Larngorsoin, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal ya untuk semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, khususnya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dan yang kafir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah. Kalaupun dia tidak sampai, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknati dan juga mengekalkan semuanya di neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mad, dari hutan Mad, Kampung Larngorsoin. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam perjalanan dari kebun, dari Mad yang kita gagal karena ada tanda larangan masuk, dan kita juga akhirnya pergi ke kebun lokasi tapi ada tanda larangan masuk, dan akhirnya kita pulang. Dan kita masih di hutan ini, di Warsamilat. Sempat berhenti di sini untuk saya mengedit video yang barusan tadi saya rekam dalam perjalanan ke kebun. Tiba-tiba saya melihat status di messenger grup kampung Larngorsoin, dan saya dapat telepon dari saudari perempuan saya, Ika, yang kebetulan di kampung. Ya Allah, tandanya jelas. Itu adalah tanda-tanda Allahu Akbar. Siapa yang melakukan kita tidak tahu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi melalui informasi di grup messenger dan telepon tadi, kita diberitahu bahwa saudari kita, paman kita, ayah, keluarga kita yang tercinta, ya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, Allah yarham, Haruna Yubun, ya Allah, baru saja wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau baru saja wafat, dan memang beliau beberapa hari ini, dari sejak masih puasa Ramadan sampai selesai Lebaran Idul Fitri, berapa hari ini beliau sakit dan dirawat di rumah sakit, dan kita baru dapat kabar beliau telah wafat dan sebentar lagi akan diantar ke kampung. Demi Allah, dari lubuk hati yang paling dalam, kita keluarga besar Larngorsoin mengucapkan turut berduka cita, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah SWT. Semoga beliau husnul khatimah, segala salah, dosa dan khilaf diampuni, diterima amal ibadahnya, dan diridhai di sisi Allah SWT, diterima di jannah. Ya Allah,
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Sekarang kita sudah tiba di rumah di kampung. Kita akan bersiap-siap untuk melayat ke rumah duka. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.